Halo teman-teman, selamat datang di Camovie. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah film drama Indonesia terbaru produksi Klik Film Production yang berjudul Kopi Pahit. Film ini menceritakan mengenai sepasang suami istri yang baru menikah, yakni Gendis dan Jul. Baru saja menikah, mereka sering bertengkar dan tak ada dari mereka yang mau mengalah. Ditambah lagi kehadiran Tasya, mantan Jul, yang membuat rumah tangga Gendis dan Jul yang belum ada sebulan itu berada di ujung tanduk. Bagaimana keseruan ceritanya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai ke ceritanya. Gendis dan Jul adalah sepasang suami istri yang baru saja melangsungkan bulan madu di negara Swiss. Pasca bulan madu dari Swiss tersebut, keduanya harus menjalani karantina selama 7 hari. Hari pertama karantina, Gendis sedang datang bulan. Moodnya benar-benar kacau. Hari itu dia jadi sering marah-marah ke Jul, padahal hanya perihal perkara sepele. Berawal saat Jul menawari Gendis secangkir kopi, ia tak tahu jika Gendis tidak minum kopi saat dia sedang datang bulan. Alhasil, Jul pun mendapat omelan dari Gendis. Tidak hanya itu, Gendis juga meribetkan pembalut yang disediakan hotel karena pembalut tersebut bukanlah merek pembalut yang biasa ia gunakan. Gendis ini memang cewek yang sangat ribet dan bawel, tetapi Jul sangat mencintainya. Malam itu, Jul pun mendapat pesan dari mantan pacarnya, Tasya. Tasya awalnya hanya mengucapkan selamat atas pernikahan Jul dengan Gendis. Namun percakapan Jul dan Tasya berlanjut hingga membahas masa lalu mereka. Pagi harinya, Jul masih tertidur di sofa. Oleh karena HP Jul berdering, Gendis pun membukanya. Gendis membaca seluruh percakapan Jul dan Tasya semalam. Di sisi lain, Jul bingung karena Gendis tiba-tiba bersikap cuek dan dingin kepadanya. Gendis pun bertanya, kenapa Jul masih berhubungan dengan mantannya. Jul mencoba menjelaskan kepada Gendis bahwa ia sudah tidak lagi menyimpan kontak Tasya, tapi semalam Tasya tiba-tiba nge-DM dia melalui Instagram. Jul juga sudah tidak lagi memiliki perasaan kepada Tasya. Namun Gendis tetap tidak percaya. Ia tidak mau mendengarkan penjelasan apapun dari Jul. Tetapi Jul tak berhenti di situ. Semakin keras Gendis marah, Jul pun semakin keras untuk membujuk Gendis. Satu masalah selesai, namun masalah yang lain datang. Pagi itu, HP Jul berdering. Karena Jul masih ada di kamar mandi, ponsel itu pun diangkat oleh Gendis. Ternyata bosnya Jul yang menelpon. Ia marah-marah karena saat cuti, Jul tidak mengabarkan pada rekan lain terkait meeting kantor. Gendis malah balik marah ke bos itu. Jul yang mengetahui jika istrinya sedang berdebat dengan bosnya, ia pun segera merebut telepon dari Gendis dan meminta maaf kepada si bos. Gendis marah kepada Jul. Kenapa Jul tidak membelanya di depan bosnya? Kenapa malah minta maaf ke dia? Bahkan Gendis meminta Jul untuk resign dari pekerjaan itu. Jul kini benar-benar tidak habis pikir dengan Gendis. Apa yang terjadi pada Gendis? Kenapa sifatnya jadi kayak gini? Jul putus dari Tasya dan memilih untuk menikah dengan Gendis karena berpikir Gendis ini adalah wanita yang cocok untuknya. Tapi apakah Jul akan kuat hidup selamanya bersama Gendis dengan sifatnya yang seperti ini? Hubungan mereka berdua belum juga baik. Hari itu, ibunya Jul telepon dan bilang mau pinjam uang dan mobil. Jul mengiyakan dan bilang jika ibunya butuh apa-apa, gak usah sungkan-sungkan untuk bilang ke Jul. Jul pasti akan membantu. Gendis yang tahu itu pun marah. Gendis berpikir bahwa Jul kini sudah menikah. Kenapa setiap keputusannya tidak pernah bertanya terlebih dahulu kepada Gendis? Sebenarnya Jul ini menganggap dia atau tidak? Mendengar itu, kesabaran Jul sudah habis.
itu ibunya. Jika ibunya butuh uang, siapa lagi yang akan membantunya jika bukan Joel? Walaupun Gendis melarangnya, Joel tidak akan peduli. Karena dapetin orang gila kayak aku. Capek, kesal, emosi jadi satu. Dulu saat mereka pacaran, gak pernah tuh berantem. Mereka selalu nyambung satu sama lain. Itulah yang membuat mereka yakin untuk menikah dan hidup bahagia. Tapi kenapa pernikahannya seperti ini? Apakah mereka sanggup menjalani hari-hari ke depan? Tasya kembali mengirim pesan kepada Joel. Joel yang tak sanggup dengan pertengkaran rumah tangganya memutuskan untuk curhat masalah ini ke Tasya. Tasya malah chat Gendis dan bilang kalau Joel cerita terkait rumah tangganya yang sering ribut. Hal itu tentu membuat Gendis menjadi emosi. Parah kamu ya? Ia menganggap jika Joel ini masih belum bisa move on dari mantannya, lantas kenapa Joel menikahinya? Atau jangan-jangan selama ini Joel masih ada main dengan Tasya mantannya. Tak kuat lagi dengan pernikahan ini, Gendis pun membuat surat perjanjian. Ia minta cerai. Pokoknya setelah karantina selesai, ia ingin cerai dari Joel. Joel menolak. Bagaimana bisa pernikahan belum sebulan udah mau cerai aja? Ia akui banyak sekali permasalahan yang dihadapi mereka saat ini. Tapi Joel masih ingin mempertahankan dan memperbaiki rumah tangganya. Gendis tidak peduli. Ia tetap ingin cerai. Karena Gendis bersikukuh dan memaksa, Joel pun terpaksa menandatangani perjanjian tersebut. Malam itu, tangis Gendis pecah. Mengapa pernikahannya dengan Joel harus berakhir secepat ini? Tiba-tiba ponselnya berdering. Pesan dari Joel. Joel masih memohon sebuah kesempatan untuk dapat memperbaiki hubungan mereka. Gendis pun menghampirinya. Namun ternyata Joel sudah terlelap dan ngelindur menyebut nama Tasya. Gendis tak tahan lagi. Ia pun mengambil pisau dari dapur dan menusukkannya pada Joel. Lo hancurin hidup gue! Sampai akhirnya ia sadar, Joel kaku tak bergerak. Apakah Joel mati? Apakah ia telah membunuh Joel? Gendis terbangun dari mimpi buruknya. Di depannya, Joel nampak khawatir dengan kondisi Gendis. Melihat Joel ada di depannya, ia merasa lega. Ia memang kesal dengan Joel. Namun Gendis kini sadar bahwa ia tak mau kehilangan Joel. Akhirnya hari ke-7 karantina. Gendis juga sudah selesai datang bulan. Ia merasa moodnya kini jauh lebih baik. Joel meminta maaf kepada Gendis karena selama ini ia tidak bisa memahami istrinya. Gendis juga minta maaf pada Joel karena belakangan ini moodnya sedang tidak baik sehingga ia sering marah-marah. Mereka berdua pun sadar, rumah tangga itu ibarat ngopi. Takarannya tidak selalu pas. Kadang manisnya terasa, suatu waktu pahitnya pun kenceng banget. Tapi ya nikmatin aja dengan sabar dan ikhlas. Ketika rumah tangga sudah menjadi candu, maka percaya deh tak ada tegukan yang lebih nikmat di luar sana.